Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Bu Aziza. Sekarang kita sudah sampai di tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 ya anak-anak. Sebelum kita ke materi, kita berdoa dulu supaya mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat meskipun hanya sedikit yang disampaikan ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan dengan baik materi berikut ini agar kalian dapat mengikuti materi selanjutnya dengan baik pula. Selamat belajar. Kita langsung saja ke pembelajaran 3-nya ya. Kita mengingat-ingat lagi tentang energi alternatif yang kemarin kita sudah mempelajarinya. Jadi energi alternatif itu adalah energi yang dikembangkan untuk menggantikan energi yang ketersediaannya terbatas atau dapat digunakan untuk menghematnya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ada macam-macam energi alternatif dan lain sebagainya. Ternyata secara umum atau secara panjangnya ya, kalau kemarin energi alternatif adalah energi pengganti. Kalau ini secara panjangnya adalah energi yang dikembangkan untuk menggantikan energi yang ketersediaannya terbatas atau dapat digunakan untuk menghematnya. Nah, jadi energi alternatif itu kita yang bisa menghemat energi lain seperti menghemat listrik dengan cara memanfaatkan matahari, kemudian kita bisa menggunakan panel surya untuk menggantikan listrik juga, untuk menghemat listrik juga, dan lain sebagainya. Jadi energi alternatif, simpelnya atau intinya adalah energi pengganti dan artinya secara umum adalah untuk menggantikan energi yang ketersediaannya terbatas atau bisa kita gunakan untuk menghematnya. Seperti itu ya anak-anak. Baik, kalau sudah, ini adalah gambaran energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif itu ada matahari ya, kemudian ada air, angin, biomasa, panas bumi. Itu. Ini adalah gambaran energi alternatif yang bisa kita manfaatkan. Matahari selain kita menggantikan lampu pada siang hari, bisa dimanfaatkan untuk membuat listrik juga anak-anak matahari dengan cara panel surya. Kemudian di sini ada air ya, air terjun atau kincir air. Kemudian ada kincir angin, kemudian biomasa dari hewan, tumbuhan, seperti itu ya. Terus ada panas bumi juga, ada matahari. Seperti itu ya anak-anak. Baik, kita juga masih mengingat-ingat lagi nih tentang teks petunjuk. Teks petunjuk itu apa? Teks petunjuk adalah teks yang dapat memberikan panduan, petunjuk, atau instruksi dengan baik beserta informasi lainnya, seperti pemakaian sesuatu, petunjuk penggunaan, melakukan sesuatu, dan juga membuat sesuatu. Itu ya. Itu teks yang bisa memberikan kita tuh mungkin kadang-kadang itu panduan, kadang-kadang itu petunjuk, kadang-kadang instruksi. Nah, teks petunjuk itu sering sekali kita temukan anak-anak dalam satu hari. Dalam satu hari itu kita mungkin bisa membaca atau menemui teks petunjuk itu banyak sekali ya anak-anak ya. Ini adalah contoh teks petunjuknya anak-anak. Kalau yang ini adalah cara pemakaian obat ya, dewasa 3 sampai 4 kali sehari, 1 sampai 2 sendok teh. Berarti ini tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan 3 kali itu kurang atau bagaimana itu dengan resep dokter biasanya juga itu berapa sendok teh, seperti itu. Aturan pakai dari suatu obat, aturan penggunaan ya, dosisnya juga. Anak-anak misalnya 3 kali sehari 1 sendok teh, kemudian anak-anak 2 sampai 8 tahun itu 3 kali sehari setengah sendok teh. Ini yang biasanya kita temui di obat-obat ya. Kemudian ada lagi nih cara penyajian mie rebus ya.
Ini juga termasuk dalam salah satu contoh teks petunjuk. Jadi biasanya kita bikin mie rebus, mie instan, itu biasanya juga di belakangnya ada cara penyajian. Kemudian misalnya kita beli apa ya, minuman dan lain sebagainya, minuman sachetan. Itu juga biasanya ada teks petunjuknya di belakang. Banyak sekali anak-anak ada yang petunjuk yang di remote, kalau kita beli remote baru, kemudian kalau kita beli TV baru itu kita juga dapat buku petunjuk. Kita beli HP baru itu juga ada teks petunjuknya, cara penggunaan, cara pemakaian, kemudian ada juga yang warningnya atau peringatan juga kepada kita bahwa misalnya jauhkan dari sinar matahari langsung dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita beli sesuatu ya seperti itu ada teks petunjuk. Ini biasanya kita sering sekali menemui ya, itu adalah teks petunjuk. Seperti yang kemarin kalian cara membuat layang-layang, kemudian cara membuat apa itu namanya kipas dari kertas bekas. Nah, itu yang biasanya kalau di YouTube itu ada yang sekarang itu lagi musim itu ya namanya tutorial ya. Tutorial membuat kipas dari kertas, kemudian tutorial membuat kincir angin dari kertas bekas seperti itu. Nah, itu termasuk teks petunjuk. Hanya saja kalau tutorial itu dengan demonya atau dengan prakteknya sekalian. Ini caranya seperti ini, ukurannya segini, diikat atau dipotong dan lain sebagainya. Sebetulnya teks petunjuk itu yang ada dibacakan dan dipraktekkan juga di dalam tutorial itu tadi anak-anak. Teks petunjuk ya sering sekali kita temui anak-anak. Seperti itu. Kita lanjut di pembelajaran 4-nya ya. Untuk di pembelajaran 3-nya kita hanya tinggal mengulangi saja tadi tentang energi alternatif, kemarin sudah banyak kita bahas, dan juga teks petunjuknya. Lanjut kita di pembelajaran 4 ya anak-anak. Nah, di pembelajaran 4 ini kalian silakan amati yang ada di rumah kalian. Itu ada orang tua, saudara, atau bahkan kita sendiri itu yang menunjukkan perilaku hemat ataukah boros energi. Nah, jadi ini ada contohnya, itu perilakunya yaitu menyalakan lampu saat siang hari. Berarti itu termasuk yang boros ya. Jadi silakan kalian amati, kalian tulis di buku kalian nomor 1 sampai dengan 10 perilaku apa saja yang ada di sekitar kalian dan termasuk di mana. Kalau misalkan itu hemat energi berarti kalian centang hematnya. Kalau misalkan itu perilakunya boros, silakan kalian centang borosnya. Oke. Baik, setelah kalian melakukan survei ya atau pengamatan ya perilaku yang ada di rumah kalian, siapa saja itu termasuk hemat atau boros. Nah, silakan kalian nanti lihat yang seberapa sering kalian menggunakan energi itu, misalkan televisi ya atau stop kontak dan lain sebagainya. Ayo kita sekarang bersama-sama membuat sesuatu, yaitu poster. Kita akan membuat kampanye bahwa kita bisa melakukan hemat energi di rumah ya setiap hari ya, yang mengingatkan itu kalian ya dengan tulisan kalian. Jadi seperti ini, membuat poster mini di rumah. Buatlah 2 poster mini berisi instruksi atau himbauan atau larangan tentang hemat energi di rumah dan tempelkan di salah satu tempat di rumah. Jadi kertasnya nanti minimal 10 cm kali 10 cm ya. Jadi kalau misalkan kurang dari ini itu mungkin akan kekecilan anak-anak. Jadi ini yang paling kecilnya sekitar segini. Kalau misalkan lebih dari ini, misalnya 12 kali 15 cm itu juga boleh. Jadi begini, untuk yang sebetulnya poster itu kan pada umumnya seperti ini ya anak-anak, ada gambarnya, kemudian di warna full, kemudian ada kata-katanya yang berisi larangan, instruksi, dan lain sebagainya.
sebetulnya yang seperti ini ya, dibuat secara menarik seperti ini. Nah, sekarang kalau kita demonya, poster mininya, kita akan buat seperti ini anak-anak. Misalnya kalian pasti di rumah ada saklar dong ya, ini saklarnya. Nah, di sebelah saklarnya ini anak-anak kalian beri poster mini, itu kalian beri, maaf ya, ini seharusnya ada tanda serunya. Kalian beri tulisan, ini tadi misalkan 10 cm kali 10 cm ya, itu kalian beri tulisan seperti ini, misalnya matikan lampu jika tidak diperlukan. Nah, ini misalnya saklarnya lampu ya, berarti kalian tulisi aja di sebelahnya, matikan lampu jika tidak diperlukan. Seperti itu anak-anak. Ditulis seperti itu saja boleh, dihias juga boleh, lebih bagus lagi. Itu ya anak-anak. Jadi nanti kalian bikinnya itu 2. Nah, ini ada contoh lagi. Misalnya di sebelahnya colokan, itu kalian bisa tulisi hemat listrik, hemat biaya. Jadi maksudnya ketika ada orang lain atau ada orang tua atau saudara atau bahkan diri kita sendiri, kalau di dekatnya colokan itu kita beri poster mini seperti ini, itu bisa mengingatkan semua orang yang membaca, oh iya ya, hemat listrik itu sama dengan hemat biaya. Jadi ketika orang itu menyalakan ya, siapapun yang menyalakan menaruh di colokan seperti ini, ketika orang itu membaca hemat seperti ini ya, hemat listrik sama dengan hemat biaya gitu. Nah, ketika dia mencolokkan ke colokannya, itu dia akan baca, oh iya ya, hemat listrik, hemat biaya, waduh bentar aja lah, seperlunya aja. Nah, seperti itu berarti kalian sudah mengingatkan untuk hemat energi ya. Ini contohnya adalah hemat listrik. Jadi seperti itu anak-anak, silakan kalian buat 2 ya, 2 poster mini berisi instruksi boleh, himbauan boleh, larangan boleh yang ada di rumah ya, tentang hemat energi. Mungkin kalau di rumah kalian akan kebanyakan berhubungan dengan listrik, jadi boleh seperti yang ada di contoh. Nah, kalau ini contohnya ini kan polos-polos aja nih. Kalau kalian boleh dihias, kemudian dikasih tanda jempol dan lain sebagainya, diberi bintang dan lain sebagainya. Atau kalian punya kata-kata yang lebih kreatif dari Bu Aziza, silakan kalian tuliskan. Nah, nanti silakan kalian foto, kemudian kirim di grup seperti biasa ya. Ini salah satu kampanye kita di rumah. Oke, sebagai mengingatkan diri kita sendiri bersama orang lain juga, sekaligus kita belajar membuat poster tapi yang versi mini. Kemarin kalian sudah membuat yang versi besar seperti ini, yang versi lengkap. Sekarang kita buat yang mini-mini saja, tetapi untuk bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau bisa bukan hanya untuk tugas ini saja, tapi seterusnya kalian tempel. Ya, kalau misalnya kalian kesulitan bisa minta bantuan orang tua. Oke, nah nanti silakan kalian foto, kalian buat teksnya atau gambarnya. Ini misalnya kertas ini ya, yang di kota ini kertas, ini kan polos. Silakan kalian buat yang bagus di warna atau menggunakan kertas bekas yang bisa digunakan juga boleh. Yang penting tulisannya jelas ya anak-anak. Misalnya ini adalah 10 cm dengan 10 cm berarti tulisannya paling tidak memenuhi tulisan ini. Jadi bukan kertasnya yang besar tetapi tulisannya kecil. Kalau tulisannya kecil berarti itu bukan poster karena sulit dibaca. Nah, kemudian kalian tulisannya yang merasa tulisannya kurang bisa dibaca oleh orang, sulit untuk dibaca oleh orang lain, berarti kalian menulisnya harus sangat pelan-pelan dan hati-hati. Nah, menggunakan huruf M itu seperti apa, jangan tergesa-gesa membuatnya. Pelan-pelan saja, asalkan kalian bisa membuat tulisan kalian terbaca. Ya, harus tulisannya sendiri ya. Kalau bisa, kalau lebih bagus lagi misalnya matikan lampu jika tidak diperlukan, ini diberi tanda seru ya, kemudian di bawahnya sini dalam kurung nama kalian siapa, itu lebih bagus lagi. Wah, berarti nanti orang tua ini misalkan lihat ya, wah berarti anak saya ini peduli dengan
listrik yang ada di rumah ya, hemat energi sekali ya. Pas materinya tentang selalu berhemat energi, nah kita juga kampanye nih di rumah. Oh, kita bisa membuat listrik itu menjadi hemat dengan cara membuat kampanye-kampanye kecil seperti ini ya. Seperti itu anak-anak. Oke, sekian materinya. Terima kasih sudah melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari Bu Aziza. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.